Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi min hadrati sayyidina saddatina Abi Bakr Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali Fatimah wa Hasan wa Sayyidina baqiyatus sahabati wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa malaikatil muqarrabin wal awliya'i wa nasbihi wa immatil mujtahidin muqallidin fid din wa syuhada'i was salihin wal ulama'i rasin fil ilmi ismail hadrati aimatil arba'ati imam Abu Hanifah wa imam Malik wa imam Syafi'i wa imam Ahmad bin Hanbal sumail sultani ali Hasan al-Qadir Jailani al-Baghdadi qaddasallahu sirrahu ila ra'ya wa sallallahu alaihi wa ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha bi bariha wa bariha min yamina ila simaliha susun ila hadrati awliya hadilat sa'adat alladhina kana bi jazirati jawa sunila hadrati syaikhi wa masyayikhina wa masyayikhina wal نظن بعلومه وبركاته وكراماته وأسرار بجنبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الرحمة والمغفرة والبركة والسلام والسعادة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الخاتمة وعلما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وحياة طيبة مباركة وزوجة وولدا تلميذا من عبادك الصالحين مخلصين محفوظين مرزوقين مبروكين ببركاته وكراماته وأسرارهم بجاه نبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي
الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatid, para tokoh, para sepuh, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari yang berbahagia ini, di bulan suci ini. Alhamdulillah kita bisa masih menyempatkan waktu untuk thalabul ilmi kita dalam rangka mencari ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur yang berkah, sehat walafiat. Saudara kita, tetangga kita, andai tolak kita mungkin yang sedang ditimpa musibah, mungkin mudah-mudahan diangkat musibahnya, penyakitnya disembuhkan. Mudah-mudahan kita semuanya juga diberikan rezeki yang halal dan barokah, anak-anak yang soleh, yang solehah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Marilah kita melanjutkan pengajian kita yang waktu itu saya membahas bagaimana fikih saum sebelum bulan puasa. Tidak terasa sekarang sudah berapa hari ya? 26 ya. 26. Biasanya kalau puasa dihitung dihitung kapan lebarannya gitu. Dihitung. Tidak pernah ngitung kita dosa gitu kan. Kalau yang kebaikan aja yang dihitung. Kalau dosa boro-boro dihitung. Tapi alhamdulillah kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang paling bahagia menurut saya adalah orang yang sudah diaku sebagai umat Nabi. Enak menjadi umat Nabi. Kita umurnya pendek tapi Allah kasih keberkahan. Ada amal yang memang di bulan Ramadan sangat dinanti-nantikan oleh kita semuanya, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun lebih 4 bulan. Ada yang sudah usia 83, Pak Haji itu ada belum. Artinya kalau kita panjang umur juga capek. Sudah pikun. Ini kan kadang minta ya Allah ambil aja terus saya kan gitu kan. Jadi apa? Tapi gimana keistimewaannya Allah kasih itu walaupun pendek umurnya tapi bisa menandingi orang yang ibadah 83 tahun lebih 4 bulan. Itulah kenapa turun itu malam Lailatul Qadar itu. Maka kita coba pada pagi hari ini melihat rahasia-rahasia di balik puasa. Mungkin kalau fikihnya kemarin sudah, tapi kira-kira apa yang bisa kita rasakan ketika kita menjalankan puasa ini? Kata orang-orang bahwa puasa itu adalah latihan. Latihannya bagaimana? Kita lapar mulai terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Yang halal aja ketika siang hari dilarang. Makan kan halal, minum halal, tapi dilarang oleh Allah. Kenapa? Itu untuk menjadikan sebagai tadribah. Tadribah itu apa? Latihan untuk kita coba. Karena maka setiap bulan mulai Syawal sampai bulan Syaban makan terus.
Kira-kira penyakit juga numpuk kan? Maka Allah kasih netralisirnya. Jadi kita puasa. Memang amalan yang paling bagus di bulan puasa, di bulan suci Ramadan hanya puasa. Maka ketika Nabi diberikan kabar gembira datangnya bulan Ramadan, yang pertama kali Nabi mengatakan iftaradallahu alaihi siyamahu. Allah memardukan puasa terhadap kalian di bulan itu. Maka puasa itu amalan yang paling utama. Ya. Dulu ketika misalkan puasa, ketika di fikih itu kan syaratnya ada 4. Yang pertama adalah harus muslim. Yang kedua adalah harus balik. Yang ketiga adalah harus kuat. Yang keempat adalah harus mampu. Oh, sekarang misalkan saya udah muslim tapi masih tidak puasa, Pak Haji jangan suudon, siapa tahu dia belum balik, gitu kan? Oh, gimana nggak balik? Anaknya udah 3, ya, jangan suudon juga, siapa tahu dia dalam kondisi tidak sehat. Nggak sehat gimana? Badannya gede kekar gitu, perutnya tambun, tapi nggak puasa, ya siapa tahu dia tidak ada akalnya, berarti gila. Ya gitu. Jadi itu puasa kita. Jadi syaratnya harus memang kita penuhi. Amalan di bulan Ramadan ya banyak. Salah satunya tadi puasa, kita akan menghapus dosa berapa tahun yang telah lalu. Tapi syaratnya 2. Syaratnya harus imanan, 1 iman, yang kedua ihtisaban. Apa iman ihtisaban itu? Iman, ya berarti yakin kepada Allah. Yang kedua dari ihtisaban hanya mencari ridho, tidak mencari yang lain. Maka Allah akan berikan pahala, maka dosa-dosa kita yang terlalu diampuni. Ya Allah ya kan. Lalu ada malam yang kemarin mungkin di tanggal 17, malam Nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran, kitab suci, diturunkannya dari Allah ke Lauh Mahfud, itu sekaligus. Tapi dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, ke langit dunia, itu adalah yaitu nanti dari situ dari langit dunia ke Nabi Muhammad SAW itu adalah tadriji. Apa tadriji itu? Step by step. Jadi cicil. Loh, kenapa kok dicicil kayak utang? Ya karena menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Ada orang yang pertama tanya, oh turunlah ya. Contoh misalkan, pada masa itu adalah ketika dipadukannya puasa, sahabat-sahabat itu dikiranya semuanya dilarang. Makan dilarang, minum dilarang, bergaul sama istri dilarang. Akhirnya tidak melakukan hal itu. Gimana sih orang Arab kalau tidak bergaul dengan istri? Sebulan aja kita rontok kita gitu. Kiranya gitu. Akhirnya saat dia jagongan mungkin di masjid, ngomong-ngomong, ada salah satu sahabat ngomong, saya tadi malam kebablasan apa? Ya biasa, orang saya itu. Ternyata nyeletuk juga sahabatnya, saya juga, katanya gitu. Lagi yang satu, saya juga. Gimana ini ya? Hanya matur kepada Umar bin Khattab. Gimana ya Umar? Saya mau matur ke Rasulullah, kan malu kita yang begitu ngomong. Akhirnya melalui Sayyidina Umar bin Khattab datanglah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, setelah itu ada lalu turun ayat uhillalakum lailatas asyami arafah su'ilan nisaikum, pada malam hari nganu tidak apa-apa. Senang ya orang ini. Senang. Nah, itu berarti Al-Qur'an itu turun sesuai dengan situasi dan kondisinya. Kalau kitab-kitab yang lalu itu adalah turun apa? Turunnya global sekaligus. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab sekaligus. Tapi kalau Al-Qur'an tadrij, tentang Arab misalkan, kan tidak langsung diharamkan Arab itu. Ada 4 tahapan. Yang pertama kayaknya
arak itu adalah sakaron warizkon hasanah. Rizkon hasanah ada. Hasanah itu tapi dari Al-Quran ya. Ada ketika kasus arak itu. Kok masa arak jadi ada rizki hasanah? Ya pertama kali ya mungkin perusahaan anggur, perusahaan ada rizkinya di situ. Tapi kok mabuk? Nah, biasa. Yang kedua turun ayat lagi bahwa ada seorang akan bertanya kepada engkau Rasulullah tentang khamr. Khamr itu adalah ada manfaatnya tapi dosanya besar. Nah, itu. Lalu turun lagi ayat, janganlah kalau mau sholat jangan dalam keadaan mabuk. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Nah, baru yang keempat tegas Allah, innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsum min amalis syaitan. Itu kan gitu. Jadi baru tegas itu adalah Al-Quran. Ketika kita puasa, misalkan melatih diri kita juga nahan lapar, kan berarti apa? Kalau gimana sih merasakan orang yang perutnya lapar tiap hari mungkin ada di tengah-tengah kita. Maka kita ini bisa menjadi peka untuk orang lain. Ya Allah, kalau mereka lapar tiap hari begini ya, kita aja yang dikasih 30 hari udah ngos-ngosan, apalagi dia tiap hari. Kan melatih kepekaan terhadap orang lain. Di samping itu juga kita bisa melatih situasi yang kondusif. Misalkan tidak mau gibah, gitu, tidak mau ngomongin orang, direm dulu itu. Maka Imam Al-Ghazali di dalam kitab ini, Ihya Ulumuddin, tentang asrarus shaum, tentang syarat-syarat rahasianya puasa dan syarat-syaratnya yang puasa yang batin. Kata beliau, i'lam anna shauma salasu darajatin. Puasa itu ada 3 derajat, 3 tingkatan. 1, shaumul umumi, saumnya orang yang biasa. Wa shaumul khususi, puasanya orang yang istimewa. Wa shaumul khususil khusus, dan puasanya orang yang sangat istimewa. Ada puasa yang biasa umum, ada puasa yang istimewa, ada yang puasa yang sangat istimewa. Nah, kita mau pilih yang mana? Apa yang disebut puasa umum itu? Amma shaumul umum, adapun puasanya orang awam, bahwa kaful batini wal fajri an qada'i syahwati, yaitu adalah mencegah dirinya dari perut, mengendalikan hawa nafsu perut, yaitu kita tidak makan, tidak minum. Wal farji, dan mengendalikan hawa nafsunya farji, kemaluan, yaitu tidak melakukan berhubungan dengan istri. Yaitu itu adalah biasa yang kita lakukan berarti. Kita hanya menahan lapar, tidak makan, tidak minum, mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari dan kemaluan. Syarat-syaratnya yang begitu kita sampaikan waktu itu, nah itu soal orang biasa. Wa masaumul khusus, adapun puasanya orang yang istimewa, bahwa kapusami wal basori wal lisani wal yadi wal rijli wa sayyidil jawaril an anil atham. Nah ini kalau maaf, misalkan kalau tadi yang pertama apa, puasanya orang yang biasa. Yang kedua yang istimewa nih kalau mau, adalah kita mencegah atau menahan diri kita dari anggota-anggota kita yang ada. Anggota kita ada telinga, yang biasanya telinga mendengar sesuatu yang banyak maasi, maka kita perilaku digunakan telinga itu adalah untuk mendengarkan sesuatu yang baik. Di antaranya apa? Baca Al-Quran. Ada orang yang baca Al-Quran didengar aja, gak apa-apa. Saya kemarin ke Hongkong itu kasihan. Teman-teman di sana mau ibadah aja susah. Gimana sih nggak susah? Dia mau suara ada mana ada, keluar nggak ada. Hanya cukup di masjid dan itu pun dibatasi. Selain itu ada masjid 5. Ada masjid 5 nggak ada yang suara keluar. Lalu kalau teman-teman yang di sana mau ngaji Al-Quran, gimana? Majikannya adalah orang-orang Cina semua.
Lagi goreng-goreng kita ngaji Al-Quran, disangkanya adalah mantra gitu. Apa mantranya? Dijampe-jampe gitu kan. Terus gimana saat saya mau baca Al-Quran? Kata saya gampang. Allah kan telah menganjurkan faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca yang mudah dari Al-Quran. Ya nggak bisa satu Al-Quran lah semuanya, ya bisa Qul, bisa ayat kursi, bisa Yasin, bisa Waqiah, bisa Tabarok. Ya? Apalagi yang supir itu susah. Mau sholat aja bisa susah. Kenapa? Karena kalau dia di dalam lagi nyetir nggak boleh keluar. Kalau nunjuk majikannya nggak boleh keluar. Kalau keluar didenda, dendanya $1.500, berarti kan 3 juta. Ya Allah. Jadi itu kesulitan mereka. Sholatnya saya, ada yang mengatakan saya itu, ada yang tidak pernah sholat Jumat saya selama 2 tahun. Loh kok bisa? Ya gimana mau sholat saya? Gitu. Itu makanya paling enak hidup di negara kita sendiri daripada, ya memang mereka gede, ya, tapi tidak bisa disalahkan juga. Dan jangan cari perilaku keagamaan sama dengan di Indonesia. Cari yang lain untuk bisa ibadah, sehingga dia bisa melakukan ibadah dimanapun. Keluarganya ya masak babi itu biasa, di atasnya babi, di bawahnya nasi. Gimana itu kalau Pak Haji kalau begitu itu? Gitu. Kalau nggak makan gimana itu? Gimana cara mensucikannya? Saya sholatnya, saya ininya. Mau cari tanah sulit kan? Negeri beton, nggak ada tanah, nggak ada itu. Semua aspal sama bangunan. Gimana nyari tanah? Padahal kalau najis mogolado dibasuh dengan air kali adalah tanah. Kemana nyari tanahnya? Kata saya ada solusinya. Nggak usah nyari tanah, pakai sabun. Boleh nggak? Ada yang menggunakan pakai sabun. Tapi perilaku itu nggak boleh lagi dibawa ke Indonesia. Karena kondisinya adalah hajat dan darurat. Gitu. Bukan tidak melakukan ibadah, tapi tidak bisa memaksakan ibadah yang normal negara kita, negara dalam fikih itu fikih akaliyat. Fikih akaliyat itu apa? Fikih minoritas orang Muslim di negara orang non Muslim. Apa? Kita beragama, kita nggak pernah dengar langsung tuh wabika mantu kayak Indonesia. Mau maghrib gitu kan? Nggak ada. Dari mana? Ya seada-ada aja, pakai HP atau apa kita. Saya juga menyesuaikan, saya bikin palaknya dengan digital, kemudian disesuaikan dengan negaranya. Ternyata di sana juga ada Islam Union itu yang menentukan tanggal 1, Idul Fitri dan seterusnya. Alhamdulillah. Itu mendengar apa yang harus telinga pakai kapus syami, ya. Wal basari katanya ya. Wal basari. Wa amma shaumul khusus nih kita baca ya. Biar barokah. Wa amma shaumul khusus wa shaumul sholihin. Kalau saum khusus itu puasa siapa? Sangat istimewa. Yang istimewa itu adalah shaumus sholihin, puasanya orang-orang soleh. Nah kita termasuk orang soleh nggak? Jadi apa orang toleh gitu. Kalau toleh ya itu kebalikannya. Kalau orang soleh itu kan ya kadang mohon maaf ya, kita perilaku kita itu kalau mau buka puasanya kan kayak balas dendam gitu. Iya, karena makan mulai pagi sampai sore, kemudian kita nggak makan, akhirnya di meja pada buka itu semua komplit. Ada kolak, ada jus, ada korma, ada bala-bala, ada tempe, semua pelayanan itu, ada teh, minuman aja udah beberapa. Begitu adanya langsung kita teh aja 1 gelas udah menggah, atau korma juga 3 udah menggah, karena nafsu. Jadi kita mah kadang itu, kadang balas dendam itu.
Tapi kalau orang soleh enggak, dia ngambil, misalkan tadi puasanya orang soleh itu menahan seluruh anggota dari sesuatu yang sifatnya dosa. Yang pertama tadi apa? Ghadul basar awalnya ya. Ghadul basar. Yang pertama sempurna puasa itu dengan tiga perkara dengan 6 perkara kata Imam Al-Ghazali. Al-awwalu ghadul basar. Apa ghadul basar itu? Memejamkan mata, wakafu al-anit ittisai fin nadri ila ma yuddamu wa yukrahu. Memejamkan mata dari pandangan yang memang dicela dan dimakruhkan. Wa illa ma yusqilul qalba, dan pandangan sesuatu yang bisa menyibukkan hati yang menjadi lupa dari Allah. Kalau ada ya yang menimbulkan syahwat misalkan, janganlah dipandang. Kita kan kadang ngabuburit. Ini anak-anak itu ngabuburit coba. Justru kita mau pandangan supaya menjadi bagus, malah ngabuburit sana kemari nyari buka katanya. Buka mah nggak usah dicari, nanti juga datang sendiri. Nah muda. Maka kata Nabi Muhammad SAW, nadratu sahmun, an-nadratu sahmun. Pandangan pertama itu adalah bagaikan busur panah. Ya busur, tapi masmumun yang ada racunnya. Min syamil iblis, pandangan itu adalah bagaikan busur yang ada racunnya dari busurnya iblis. Lawan Allah. Paman taroka khaufan min Allah. Barang siapa orang yang meninggalkan pandangan itu karena takut kepada Allah, atahullahu azza wa jalla imanan halawatahu fi qalbihi, maka Allah akan berikan iman atau manisnya iman di dalam hatinya. Kan sulitnya. Makanya maka puasanya berarti puasa istimewa. Kalau kita ya hari memandang sesuatu yang tidak senonoh, mungkin kadang di HP kan lewat aja, atau ada lewat, kita ngomong lewat, ya gimana? Kalau tidak sengaja memang tidak apa-apa, tapi bagi orang yang soleh itu adalah menjadi sesuatu yang aib pandangan mata. Bagi kita mungkin gak batal, namanya puasa orang awam, tapi bagi mereka tidak. Nah itulah sejatinya dia puasa, bagaimana pandangan itu tidak pernah dipakai untuk pandangan-pandangan yang dicela dan dimakruhkan atau tidak diinginkan. Wan Jabir Anas an Rasulullah sallam khamsun yubtirna nih. Kata Rasulullah SAW ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. As-shaim al-kidbu, bohong, wal ghibatu, gibah, wan namimatu, suka adu domba, wal yaminu kal kadhibah, sumpah palsu, wan nadru bisyahwatin, dan pandangan dengan syahwat. Ya kita memandang boleh, tapi nggak ada syahwat. Karena kayak saya dulu kapur aja, kalau kamu pandangannya lagi nulis seperti itu, kapur aja ini kalau kamu pandangnya syahwat, ya haram juga. Tapi kalau ada perempuan cakep, kamu tidak ada syahwatnya, ya nggak apa-apa. Itu adalah karunia Allah. Oh ya Allah, betapa indahnya Allah menciptakan makhluk yang seperti ini. Tapi nggak ada syahwatnya. Kalau kita kan lain. Tapi jangan coba-coba, bukan tingkatannya kita itu yang begitu. Nah, maka pandangan itu dalam hal ini dia bisa membatalkan. Kalau kita ikut puasanya orang istimewa, ya nggak bisa, kita batal terus itu pasti tiap hari. Nah, maka ya paling sederhana kita derajatnya adalah paling bawah, puasanya orang biasa. Tapi kan pengen meningkat, tentunya pahalanya puasa orang biasa dengan orang yang istimewa, apalagi sangat istimewa yang tidak bisa akan diraih oleh kita, maka itu beda pahalanya. Itu pandangan. Kalau kata Sayyidina an-nadratu laka, an-nadratul ula laka,
nadharatus saniyah alaika. Pandangan yang pertama adalah tidak apa-apa, tapi kalau pandangan yang kedua apa-apa. Nah ini. Tapi kan kalau kita sekali, wah kebetulan. Tapi masa mau begini melotot aja nggak kedip-kedip misalnya. Kadang pengen balik lagi. Yang kedua tuh yang biasa setan suka goda pengen mandang lagi. Itu seperti itu. Ya kita mencoba untuk latihan mata kita. Nah, kalau sudah begitu buru-buru kita diiringi dengan kebaikan. Kenapa? Karena wa'at bi'il hasanata wa'at bi'is sayyata bihasanati tamhuha. Ikuti kejelekan itu dengan kebaikan yang insya Allah menghapus kepada dosa-dosa itu. Ya udah, istighfar, sedekah, dan seterusnya. Nah itu seperti itu. Ini kan yang begini-begini adalah rahasia kita melakukan puasa itu. Jadi harus ada asarnya, dan harus ada bekasnya. Karena hubungan spiritualnya orang rata-rata kan dengan puasa. Bahkan apa zaman dulu dengan puasa itu ada cari kesaktian ya. Agama-agama yang lain juga ada. Ini saya bilang. Makanya kenapa di dalam Al-Qur'an kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi zaman-zaman dulu itu juga ada melakukan puasa. Nah, ini kan begini. Yang kedua, asani hibdul lisan, yang menjaga lisan. Coba direm kita ini lisan dari apa? Anil hadiani, mungkin dari cacian, makian, udah direm aja. Direm. Kadang lisan ini kan paling nyaman. Maka kata orang-orang kena lisan gak ada tulangnya itu. Ngomong itu kalau sudah merumpi, udah kemana-mana. Tidak di tempat ibadah, tidak di tempat yang ramai. Kalau sudah lisan itu kayak cepet gitu untuk bisa ngomongin orang, ngomongin ini. Padahal kata Rasulullah, al-muslimu man salimal muslim, adalah orang muslim itu adalah yang menyelamatkan orang muslim yang lain min lisanihi wa yadihi, dengan lisan dan tangannya. Itu seperti itu. Maka surga sangat rindu kepada orang-orang yang suka menjaga lisan. Nah, dengan puasa itu lebih baik karena namanya puasa adalah asumtu anil kalam kata bahasa. Jadi udah ngomongnya sudah direm aja dulu. Ketika sebulan ini bisa nggak? Misalkan latihan untuk tidak menggunjing atau mengupat atau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain gitu dengan lisannya. Kalau sudah bisa begitu, nanti kita bisa menjadi orang puasa yang istimewa. Contohnya bohong. Ini bohong ini kadang itu. Apalagi yang punya istri 2 atau 3, bohong melulu itu pasti. Kalau tidak izin, mentang-mentang dibolehkan oleh agama, kayaknya pasti bohong terus itu. Pindah yang ke istri kedua, kemana Pak? Tugas. Keluar kota, gitu kan. Maka biasanya orang yang begitu kalau ada di kantor, surat tugas itu penting itu, atau supaya bisa dikasih tahu tuh, ini kemana ini. Nah, itu. Atau ada undangan-undangan itu sangat penting bagi mereka. Pada datang ke sana enggak, ternyata bini muda bohong lagi, gitu ya. Makanya rambutnya habis itu biasanya rontok, gitu. Makanya jangan coba-coba kita kawin lebih dari 1 kalau tidak mampu. Al-Quran juga nggak melarang, tapi kalau kita mampu dan mampu berbuat adil. Kalau nggak berbuat adil ya jangan. Kasihan juga. Bohong melulu puasa itu. Wal batu tadi gibah, ngumpat orang gitu. Mohon maaf, kita beli sayur aja kan sambil ngumpat orang. Beli sayurnya hanya terong 1, ternyata ngumpat orangnya kemana-mana, dengan tetangga, dengan ini. Kamu mah belinya hanya terong doang. Oh, apalagi si Ani hanya belikan asin. Oh, apalagi teman tetangga saya. Oh, semua diomongin. Itu kadang gitu. Kita namanya lidah. Wan namimah, ngadu domba orang.
banyak, masih alhamdulillah kemarin kita musim pemilihan presiden tidak di bulan puasa sebelumnya ya, jadi lebih nyaman lah gitu. Udah pasti akan ngadu domba orang, hoax dan macam-macam. Wal fusi, nah bicara jelek, jangan bicara kotor. Ya, katanya dari Imam Al-Ghazali itu bicara kotor. Bicara kotor itu hal-hal yang tidak pantas untuk didengar, nah, itu jangan diucapkan. Gak bisa latihan, kan gitu namanya. Kita latihan apa yang puasa itu. Wal japa wal khusumah wal bertengkar. Nah, itu bertengkar. Ini mah kalau belum puasa bertengkar. Nah, itu menjadi suatu puasa yang istimewa. Kita mencoba untuk menjaga lisan kita. Terus bagaimana katanya beliau? Wal ijamu as-sukut. Ya udah, senantiasa kita tuh diem aja. Jadi diem. Jadi kalau kenapa enggak diem aja? Ana shaim, saya puasa. Gitu aja. Ana shaim, saya puasa. Kalau dalam itu lebih baik kita tinggalkan. Sibuk dengan apa kata Imam Al-Ghazali? Wasugluhu, dan sibuklah lisan kamu itu bizikrillah, dengan zikir kepada Allah. Maka kemana-mana ya kita coba zikir, bawa tasbih boleh. Tapi jangan bawa tasbihnya doang dikirnya enggak gitu. Nah, jadi usahakan ini meningkat. Biasanya hanya dikir habis sholat aja, misalkan subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, naik. Yang tadinya 33 naik menjadi 100, yang tadinya baca sholawat hanya 10 naik menjadi 20, dan 20 naik lagi terus gitu. Sehingga nanti akan terbiasa. Bahkan kalau kita sudah terbiasa baca sholawat itu kayak punya hutang, Pak. Kayak punya hutang. Kadang saya bingung juga itu nyari. Karena kalau pakai tangan kadang pakai kok ibadah hanya dengan hitungan. Bukan karena melihat hitungannya, bukan. Ini untuk membiasakan kita meningkat. Kan baca sholawat aja pahalanya besar kan, Pak. Man shalla alayya sholatan, barang siapa yang baca sholawat 1 kali, shollallahu alaihi asram, maka Allah berikan rahmat 10 kali. Kemudian wa khuttat anha asyru khati'atin, Allah akan lebur dosanya 10 kali. Kemudian wa rufi'at lalu asyru darajatin, dan akan diangkat derajatnya 10 kali. Itu hanya baca sholawat 1 kali, apalagi beberapa kali gitu kan. Zikrillah, Allah, la ilaha illallah, subhanallah. Ya apa aja yang bisa kita lakukan. Wa tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Sekarang ada yang sudah hatam baca Al-Quran? Alhamdulillah, saya juga baru hatam juz 30. Jadi bukan 30 juz, tapi juz 30. Tapi alhamdulillah masih kita bisa ngaji Al-Quran. Ada mungkin yang sudah hatam. Ada yang tarawehnya itu kan dia baca Al-Quran ya. Baca Al-Quran 1 juz. Tapi biasanya imamnya lebih dari 1. Karena capek, mungkin bisa imamnya ada 4, ada 3, ada 2. Tapi biasanya kalau kita malah nginceng, wah lama itu, pasti lama. Maka diinceng dulu musola itu lama. Kenapa lama? Sudah 23, bacaannya pelan, imamnya tua. Kita imam di bawah-bawah, imam nggak salah nggak apa di bawah-bawah oleh kita. Ya itu, karena nginceng kita. 23 udah diskon jadi 11. Padahal ada lagi sholat taraweh yang 36. Kok nggak ada yang 36 kita? Boro-boro 36. Misalkan Pak Homsid jadi imam 36. Begitu assalamualaikum, saya yakin dijamin tuh nggak ada itu makmumnya. Langsung hilang. Ya itu. Nah, makanya sugul. Jadi bisa kata Imam Al-Ghazali, untuk bisa diem itu, mulut tidak melakukan sesuatu yang melanggar tadi, lupa dengan dzikir, karena akan diingatkan. Apa aja jadi yang bisa. Baca Al-Quran. Ya, saya bilang tadi kulhu, misalkan kan baca surat Al-Ikhlas itu
Aduh, dahsyat tuh, Pak. Makanya pahalanya sepertiga. Kalau 1 kali sepertiga, 2 kali 2/3. Kalau 3 kali kan selesai tuh hatam. Jadi kalau itu berapa kali sudah hatam? Alhamdulillah sudah 100 kali hataman Al-Quran. Loh, kok bisa? Lain kalau saya gitu. Saya gitu kan. Ternyata baca kulhu. Baca kulhu. Ya nggak apa-apa. Itu orang cerdas ya begitu. Orang cerdas, orang punya ilmu. Sayyidina Ali, kan dulu bisa cerita gimana Sayyidina Ali mau melamar kepada Siti Fatimah, yaitu sayembaranya Nabi siapa yang sudah menghatamkan Al-Quran. Ternyata yang bisa adalah Sayyidina Ali. Tidak hatam, tapi dia baca apa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Yang dipilih oleh Nabi Sayyidina Ali. Ternyata tidak hanya hafal, tapi dia cerdas gitu. Dibutuhkan orang yang cerdas. Nah, ini Sayyidina Ali pilihannya. Ini kata beliau ya, kata Imam Al-Ghazali. Jadi untuk mengerem mulut itu supaya tidak meromel ke sana kemari, ya udah syukur bagaimana disibukkan dengan zikir dan baca Al-Quran. Fahada saumul lisan, maka itu adalah puasanya lisan. Maka Siti Maryam di dalam surat Ar-Rahman surat Maryam itu kan dia mengatakan saya puasa itu bukan buat nahan lapar, tapi dia adalah tidak mau bicara. Wa qala Sufyan al-ghibatu tufsidus shaum. Ghibah itu adalah merusak puasa. Waruya lais an Mujahid khoslatani yufsidani as-sauma al-ghibah wal kidbah. 2 perkara yang bisa merusak puasa, al-ghibatu ghibah, wal kidbu dan bohong. Innamas saum, wa qala Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-saumu junnatun. Nah, ini puasa itu perisai kata Nabi. Gimana sih kalau perisai? Ya kan berarti tameng kita. Dengan puasa itu tameng. Faidakan adukum soiman, maka kalau ada di antara kalian berpuasa, fala yarfus, maka janganlah berbicara jelek. Ini kata Nabi. Wala yajhal, dan jangan berbicara sesuatu yang dipakai oleh orang bodoh. Wa inimraun qatalahu, apabila ada orang yang ngajak berantem, maka kita ucapkan aja, awasatama apa saling bermusuhan, fal yaqul inni shaimun. Udah, saya adalah puasa. Ya, memang godaannya banyak gitu. Jadi kita melatih kita untuk mengerem hawa marah kita. Yang biasa mungkin sama istri kita suka marah, suka berantem. Ya, di bulan puasa mah ngerem untuk bagaimana kita tidak bisa berantem. Inni shaimun gitu. Jadi kalau istri kita marah, inni shaimun. Nah udah, inni shaimun. Alah, puasa apa? Kelihatan tadi juga buka. Kadang gitu. Inni shaimun, inni. Jadi bahasa Nabi inni shaimun itu manjur. Mungkin ada orang yang tadinya mau berantem dengan dia, kita menjadi tidak melawan. Jadi menjadi tidak jadi itu untuk kita melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Inni shaimun. Waja'a fil khabari, dan ada di dalam khabar hadis anna imra'ataini somata ala ahdi Islam. Di masa Nabi ada 2 orang perempuan yang puasa. Fa ajadahuma al-jum' wal 'atash. Kemudian sangat memayahkan kepada 2 orang perempuan itu lapar dan haus. Sudah sangat dahaga dan haus 2 perempuan itu. Fi akhirin nahari, di akhir siang, hatta kadata, sehingga mendekati 2 orang perempuan itu anta talifa, untuk batal puasanya karena saking haus dan laparnya. Faba'atsata, lalu mengutusnya 2 orang perempuan itu kepada Rasulullah SAW. Yasta'dinahu, untuk meminta izin kepada Nabi, fil iftari, untuk berbuka. Ya Rasulullah,
pengen buka karena sudah tidak kuat, haus dan dahaga. Farsala ilaihima qadahan. Lalu Nabi mengutus kepada dua orang perempuan itu qadahan, satu wadah, ada wadah. Wa qala, dan berkata Rasulullah SAW, qul lahuma qi'an. Masyaallah. Qul lahuma, katakanlah kamu lahuma kepada dua perempuan itu, qi'a, muntahkan. Muntahlah kedua perempuan itu, kamu muntahkan. Fihi ma akaltuma, terhadap apa yang kamu makan, apa yang kamu makan itu. Faqa'at, lalu memuntahkan salah satu dari dua orang perempuan itu. Nisbahu, separohnya, daman, darah, abiton yang murni, walahman, dan daging, aridon yang baru. Ternyata setelah dimuntahkan itu ada darah yang sangatlah darah segar mungkin. Kemudian ada daging yang baru masuk, mungkin ketika nggak tahu nih, nanti coba. Waqat al-khat, yang kedua memuntahkan misla dalika, seperti itu juga. Hatta malak tahu, sehingga penuh gitu. Memenuhi muntahnya itu terhadap wadah itu, penuh gitu. Di wadah itu menjadi penuh. Fa'ajaban nasu min dalika, maka heran manusia itu dari kejadian itu. Terus faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, hatani somata amma ahalallahu lahuma wa abtarta ala mahrum. Dua orang perempuan ini adalah puasa dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, tapi dia berbuka atas sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Fa'adat idahum kemudian duduk salah satu di antara dua perempuan itu ilal akhar kepada faja'alta, lalu melakukan dua orang perempuan itu yang tabata minas fahada. Hanya dia cerita, kenapa kok bisa begitu? Ternyata dua orang perempuan itulah saling gibah, saling ngupat. Makanya dia pantas, dia merasa kehausan dan kelaparan. Apa kata Nabi? Yaitu ma'akalta, itulah karena kamu yang kamu makan. Jadi kalau orang puasa, tanda-tandanya orang puasa kuat, seger, malah tambah, ya mungkin dia menjaga diri kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi betapa rekosonya, mohon maaf, ada yang puasa lebih daripada 12 jam, banyak kan? Tapi merasa nyaman, ada nggak yang merasa nyaman? Kalau itu berarti Pak, di Oslo, daerah Rusia, itu kan hanya katanya 22 jam. 22 jam berarti begitu buka sudah imsak. Iya, ya Allah. Tapi berarti puasanya gimana itu? Tapi mereka kuat katanya melakukan puasa. Itu adalah karunia dan anugerah Allah. Jadi ketika ada kejadian ini, saya bisa meyakinkan bahwa kalau kita kuat puasa, berarti kita dijaga oleh Allah dari sesuatu yang diharam. Jangan ngeluh, lemas. Jangan-jangan kalau bilang lemas itu berarti orangnya nggak puasa itu dia. Karena nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Ya makanya puasa kan ibadah yang tidak ada yang tahu kan Pak. Betul kan? Tidak ada yang tahu. Kita pura-pura pulang dari kantor, padahal yang minum di sana di kantor, pulang ke rumah karena malu sama keluarga sama anak, puasa Pak. Alhamdulillah puasa dulu di kereta, haus. Kita sambil gitu, padahal udah minum dia gitu. Bisa aja, nggak ada yang tahu. Maka puasa itu adalah puasa yang sangat rahasia. Oleh karena itu, maka kata Allah, puasa itu adalah apa untukmu dan aku yang akan membalasnya. Kalau sholat kan bisa kelihatan, mau sih sholat, kelihatan sholat, khusyuk, karena bacanya bagus, kemudian merem gitu kan, tungkul, walaupun tidur misalnya gitu. Atau misalkan ibadah haji, apalagi ibadah haji, sekampung diantar, gimana itu? Sekampung aja diantar, tahu mohon ibadah haji, umroh aja diiring dari kampung umroh sampai berapa mobil, tahu kan?
Sedekah melihat, berapa uangnya lihat. Tapi yang namanya puasa tidak kelihatan. Maka itulah puasa adalah sesuatu yang sangat istimewa. Kalau lihat dari hadis ini, berarti ya begitu betapa anugerah yang diberikan kepada orang yang melakukan puasa itu. Sungguh luar biasa. Ada orang yang sakit, ya sumu tasihu, ya orang puasa sehat gitu. Sakit apa mah? Alhamdulillah dengan puasa justru menjadi sehat gitu ya. Karena asal niat ikhtisaban, niat iman karena Allah dan mencari ridho Allah, insya Allah kuat. Nah itu. Wasalisu, asalisu yang ketiga, kafusyami, melarang atau mencegah kita dari pendengaran, anil isgoi ila kulli makruhin, dari mendengarkan secara seksama kepada sesuatu yang dibenci, dimakruhkan. Lianna kullama harama qauluhu, nah ini kulluma haruma qauluhu, sesuatu yang diharamkan berkatanya maka haram didengar. Ini kaidah ini. Haram diucapkan maka haram didengar. Contoh, misalnya berbohong, gibah, haram kan diucapkan, berarti kita haram juga. Malah kita apa ya? Gak dengar tadi apa? Malah kita namanya orang ya. Kadang kalau kita misalkan ada hal-hal yang sifatnya gosip, kan pengen nanya jadi 2 kali. Ngomongin apa sih kamu itu? Kenapa? Wah, macam-macam kemana-kemana. Udah jadi ramai. Itu namanya dosa berantai. Dosa berantai. Itu perlu maharuma qaluhu haruma latisgaw ilaihi. Ini rahasia kita puasa. Karena pada puasa itu bisa melatih pelan-pelan lah mungkin. Bisa melatih itu. Walidzalika sallallahu jalla bainal mustami. Walidzalika karena itu sawa Allah menyamakan antara yang mendengarkan dan orang yang memberi pendengaran. Sama. Wa akali suhti, dan orang yang makan barang haram. Wa qala ta'ala sama'una lil kadzib akaluna lis-suhti. Sama aja orang yang mendengarkan bohong dan orang yang memakan barang haram itu sama. Saya nyari barang haram dimakan oleh keluarga kita, ya sama aja dosa juga. Laula yanha humur rabbaniyuna wal akhbaru an qawlihim al isma wa aklim suhta. Nah, jadi sama aja antara orang yang berdosa dan orang yang memakan barang haram. Fasukutu ala liba haram. Diam. Nah ini ya Allah. Kita kalau ke Imam Al-Ghazali kan memang terkenal dengan ilmu akhlaknya. Diam saja kepada orang yang lagi gibah haram. Contoh kita lagi ngomongin orang, kita diam aja. Ya, diam itu kan dengerin. Sayang banget kalau nggak gibah. Itu kan berarti dengerin orang. Nah, kecuali dia tidur, lebih baik kita tidur. Kayak gitu kan? Kalau tidur berarti diselamatkan oleh Allah. Jadi ada tidur yang bisa menyelamatkan kita. Ada orang lagi gibah, ternyata kita tidur. Kita tidur. Diselamatkan oleh Allah dari mendengarkan gibah itu. Tapi begitu bangun langsung nanya, ngomongin apa tadi? Oh, udah diselamatin, malah nanya lagi. Misalnya gitu. Nah, gitu ya. Ini ya, Masya Allah. Fasukutu alal ghaibat haram. Innakum idza misluhum. Namanya kita berbicara ini puasa istimewa gitu kan. Ini biasa istimewa. Kalau kita kan sudah biasa puasa umum nih. Al-mubtab wal mustami syarikani fil ismi. Orang yang mengupat dan orang yang mendengar upatan, orang mendengar gibahnya syarikani fil ismi, 2 teman yang sama-sama dosa. Nah, itu. Dan yang ketiga, Arabi yang keempat, kapu bagiatil jawari anil asami minal yaddi wa rijli. Puasa dari sebagian anggota untuk tidak melakukan dosa. Contoh apa? Tangan.
kuah kaki dan sesuatu yang dibenci. Maka wakaful batni anis subhat waqtal iftar, dan mencegah perut dan sesuatu yang subhat ketika buka. Fala makna lisaum, maka tidak ada artinya katanya puasa. Wa al-kafu anita halal, maka nggak ada artinya kita kalau puasa menahan barang yang halal, ketika iftar kita makan barang yang haram. Kan nggak ada artinya itu. Mohon maaf, ternyata kita ngasih buka hasil jamret misalnya. Ya kan? Nih, nanti untuk buka puasa. Dari mana duitnya, Bang? Misalnya habis malak. Misalnya gitu. Dia puasa, tapi iftarnya adalah dengan sesuatu yang saya juga kadang agak aneh. Ini memang tradisi bukber, mohon maaf ya. Bukan berarti tidak bolehkan bukber itu. Menurut saya banyak padorotnya. Loh kok bisa? Memang bagus awalnya itu. Awalnya apa? Silaturahim. Bagus. Tapi ketika bukber, ya Allah, sholat maghrib enggak gitu. Bahkan hore-hore gitu kan. Saya kadang nggak paham itu yang begitu. Kecuali bukbernya di masjid, seneng saya. Kalau bukbernya di masjid, kan bisa begitu langsung salat kan. Tapi kalau di tempat di restoran, saya nggak seneng juga itu. Ya, tapi kalau memang terpaksa gitu, memang terpaksa ya terpaksa juga. Tapi kalau untuk ininya lebih banyak madorotnya. Mau tarawih juga ketinggalan tarawih. Misalkan jauh, mau buka aja udah macet. Itu udah buka, nyari tempat, nyari parkiran, udah madorotnya lebih banyak daripada manfaat. Manfaatnya tadi silaturahim, iya, tapi madorotnya berbahaya. Kita nggak sholat tarawih, nggak ini, udah lebih baik kita di rumah. Kalau mau buka bersama ngadain di masjid, itu lebih bagus. Sini ada ya. Almarhum guru saya itu memang senang kalau dia bawa makanan dari rumah, nanti bareng-bareng bawa makanan, kita buka di masjid. Ada yang bawa ini, ada yang bawa itu, bawa ini. Zaman dulu ya saya di kampung gitu. Ya udah bukanya di masjid, bagus. Silaturahim, buka bersama di masjid, ibadah. Nanti lanjut sholat tarawih, beres, enak anteng. Udah nggak mikir macet, nggak mikir sholat. Kalau kalau kita nggak keharti gitu kalau kita puasa tradisi orang Indonesia. Kalau di luar memang buka bersama, tapi hanya nih takjil. Begitu takjil, nanti orang udah ada yang ayo sholat dulu, baru setelah sholat baru makan. Itu kita kan enggak, ya udah setelah takjil makan, ya udah begitu makan kenyang, begitu tarawih tidur. banyak tuh yang begitu itu kan, tidur itu tarawih tidur. Hanya ada di berdalih, kan tidurnya orang puasa adalah ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Karena saya sudah habis i'tikaf gitu. Ya, alhamdulillah, gitu kan? Ibadah itu. Ibadah. Saya senang kalau ini kan yang begini-begini kan untuk apa? Memantapkan puasa kita gitu. Sekali-kali. Misal hada so'im misaluman yamni qasran. Ini kata Imam Al-Ghazali. Contohnya orang yang puasa itu misaluman, contoh seperti orang yamni qasran yang membangun satu gedung. Yahdimu misran, tapi merobohkan satu kota. Iya ya. Sudah dibangun gedung kemudian dirobohkan lagi. Kayak tadi dia sudah puasa siang hari dibatalkan dengan memakan sesuatu barang yang haram. Itu. Ini bisa tafsirnya bagus. Jadi kita membangun satu kota, satu gedung, kemudian dirobohkan lagi satu kota. Jadi hanya satu gedung yang kita bangun, tapi satu kota dirobohkan. Hancur semua badan kita.